Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Mahamura dengan NIM 2214201074, kelas A3 Keperawatan semester 5. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS. Pengertian nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Apa itu paliatif? Pasien paliatif merupakan pasien yang menderita penyakit kronis atau stadium lanjut yang biasanya membutuhkan perawatan paliatif. Perawatan paliatif merupakan pelayanan kesehatan kepada penderita sebagai individu seutuhnya yang bersifat holistik dan integritas. Perawatan ini diperlukan bagi penderita dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan seperti kanker dan penyakit infeksi HIV/AIDS. Tujuan paliatif. Tujuan perawatan paliatif adalah pencapaian kualitas hidup terbaik yang memungkinkan bagi penderita dan keluarga. Mekanisme aksi dalam merawat pasien yang menerima perawatan paliatif, perawat perlu memahami mekanisme dasar yang menimbulkan nyeri. Ada dua subtipe nyeri, nyeri somatik dan nyeri visceral. Nyeri somatik berasal dari aktivitas konstruktif di kulit jaringan, subkutan, tulang, otot, dan pembuluh darah. Rangsangan nyeri mengaktifkan serabut A delta dan menjalar cepat melalui sistem saraf pasifor dan sentral. Nyeri ini terlokalisasi dan digambarkan sebagai nyeri tajam atau berdenyut. Nyeri vertikal diaktifkan di organ rongga tubuh dan disalurkan melalui serabut C. Nyeri ini lebih menyebar dan digambarkan sebagai nyeri yang gergoti, kram, tumpul, dan nyeri. Macam-macam nyeri dalam perawatan paliatif. Yang pertama, non-opioid analgesik, yaitu obat golongan ini umumnya digunakan sebagai analgesia nyeri dengan derajat ringan sampai sedang. Obat-obat ini memiliki sliding, yaitu suatu keadaan atau dosis di mana peningkatan dosis lebih lanjut tidak akan lagi menambah efek analgetiknya. Yang kedua, non-steroidal anti-inflamatori, yaitu golongan obat analgetik ini juga bekerja sebagai antibiotik dan antiinflamasi dengan menghambat enzim yang diperlukan dalam sintesa prostaglandin dan trombosan. Namun demikian, pasien yang mendapatkan terapi jangka panjang dengan obat golongan ini harus dimonitor mengenai efek samping obat, antara lain berupa pendarahan gastrointestinal, komplikasi kardiovaskuler, dan ginjal. Yang ketiga, opioid. Istilah opioid digunakan untuk semua obat sintesis maupun natural yang mempunyai aksi kerja pada reseptor opioid di sistem saraf sentral maupun perifer. Opioid dapat dibedakan menjadi 4, yaitu opioid derivat, obat dari alkaloid tumbuhan, contohnya morfin. Yang kedua, opioid endogen, opioid dalam tubuh manusia, contohnya endorfin. Yang ketiga, opioid semi sintetik, contohnya oxycodone. Yang keempat, opioid full sintetik, contohnya fentanyl. Rehabilitasi medik dalam perawatan paliatif. Tujuan utama pendekatan rehabilitasi dalam penata laksanaan nyeri kronik adalah untuk mengurangi dan mengembalikan kapasitas fungsional seseorang. Secara lebih terperinci, penata laksanaan dalam manajemen nyeri kronik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeliharaan dan memaksimalkan fungsi dan aktivitas fisik. Yang kedua, mengurangi penyalahgunaan dan ketergantungan akibat obat-obatan, prosedur intensif dan modalitas
pasif lainnya serta membantu pasien menjadi lebih aktif dan menolong dirinya sendiri. Yang ketiga, mengembalikan derajat. Aktivitas seperti semula baik di rumah, di tempat kerja, dan dalam pemanfaatan waktu luang. Yang keempat, menurunkan intensitas nyeri subjektif dan perilaku maladaptasi terhadap nyeri. Yang kelima, membantu pasien dalam menyelesaikan masalah kerja yang berkaitan dengan kondisi nyeri. Beberapa terapi rehabilitasi dalam perawatan pasien paliatif. Yang pertama, terapi fisik. Terapi fisik dapat membantu membangun kepercayaan diri pasien, mengurangi ketakutan untuk bergerak dan kekhawatiran terhadap cedera ulang. Yang kedua, terapi oskopasi. Oskopasi terapi khususnya berfokus pada edukasi pasien mengenal postur dan sesuai dengan ekskomosis aktivitas ekstremitas yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dan memfasilitasi seseorang untuk memilih atau kembali ke pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga, psikoterapi. Nyeri yang menetap mempengaruhi komponen emosional pasien serta seringkali disertai dengan depresi dan kecemasan. Dalam praktek klinis, psikoterapi membedakan kombinasi pendekatan tersebut untuk dicocokkan dengan kebutuhan pasien. Adapun kombinasi pendekatan yaitu A. Terapi perilaku kognitif, B. Terapi perilaku, C. Psikoterapi interpersonal, D. Psikoterapi psikodinamik, E. Latihan relaksasi dan biomek, F. Teknik disertai